Hey yo, what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja hingga balik lagi bersama gue Zu yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kesempatan kali ini, seperti biasa dan juga seperti hari-hari sebelumnya, yang dimana kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Madam Web yang dirilis pada tahun 2024. Pasti langsung banyak dari kalian yang bertanya-tanya, loh kok bang bahas film jelek? Bukannya jelek guys, melainkan film kali ini sendiri mendapatkan rating 3,8 dari IMDb yang bisa kalian nilai sendiri. Dan gue nggak ada hak untuk menjudge film kali ini apalagi mereviewnya ya, dikarenakan gue tuh merupakan seorang alur cerita film, bukanlah reviewer film ya guys ya. And then satu hal lagi yang gue pengen ucapkan kepada kalian, selamat ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan, dan bagi kalian yang bongkor, selamat Anda akan masuk ke dalam neraka. Ya udah, daripada kelamaan di opening, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Scene pun dimulai di tahun 1973, di mana di sana kita pun diperlihatkan ada seseorang wanita peneliti laba-laba yang bernama Constance Webb. Di sana ia ini juga memiliki ajudan pribadi yang bernama Ezekiel. Constance Webb dan juga ajudan yang bernama Ezekiel sekarang berada di hutan Amazon, di mana di sana mereka ini sedang mencari laba-laba yang dapat menyembuhkan penyakit apapun. Akibat penelitian mereka yang tak kunjung menemukan titik terang, Ezekiel pun berkata untuk istirahat sebentar dan ia ingin kembali ke tenda. Setibanya di tenda, dengan diam-diam Ezekiel ini memfoto semua penelitian yang dilakukan oleh Constance Webb yang entah apa tujuan dirinya. Gak lama kemudian Constance Webb pun datang sambil berteriak-teriak yang dimana ia ini mengatakan bahwasannya ia menemukan laba-laba yang dimaksud. Mereka semua yang berada di sana pun merasa kegirangan yang dikarenakan sebentar lagi misi mereka tuh berhasil untuk menyembuhkan banyak orang dengan menggunakan laba-laba itu. Namun kebahagiaan mereka hanyalah sebentar saja, di mana kita ini diperlihatkan Ezekiel dengan brengkesnya langsung membunuh dua peneliti yang berada di tempat tersebut. Ezekiel langsung ingin mengambil laba-laba itu, namun ditahan oleh Constance Webb yang dimana mereka berdua pun terlibat rebut-rebutan dan tanpa sengaja si Ezekiel ini menembak Constance Webb. Constance Webb yang sudah terkapar lemas pun pada akhirnya ditinggalkan oleh Ezekiel, yang dimana Ezekiel hanya mengambil laba-labanya saja. Constance Webb yang sedang dalam fase sekarat tanpa diduga tiba-tiba diselamatkan oleh suku Las Aranas, yang dengan cepat langsung membawa Constance Webb yang sedang hamil ke markas mereka. Jadi simpelnya suku Las Aranas ini merupakan sebuah suku yang melindungi hutan Amazon dengan menggunakan kekuatan dari laba-laba. Seketika itu jugalah mereka pun mengadakan ritual di mana salah satu pemimpin dari suku Las Aranas langsung memberikan racun laba-laba kepada Constance Webb. Hingga secara mengejutkannya Constance Webb ini langsung melahirkan. Akan tetapi nggak lama berselang setelah Constance Webb ini melahirkan, Constance Webb pun dinyatakan meninggal. Sehabis akan hal itu, skip timeline pun terjadi sampai di tahun 2003, lebih tepatnya di New York. Kita pun diperlihatkan seorang gadis nang cantik dan juga idaman yang bernama Casey. Di mana Casey ini gaweannya merupakan penyetir ambulan dan dia juga memiliki seorang partner yang bernama Ben Parker. Di mana dengan ugal-ugalan Casey ini membawa mobilnya sampai tiba di rumah sakit. Seusainya menaruh pasien itu, Ben dan juga Casey yang sedang beristirahat tanpa diduga dihampiri oleh anak dari pasien itu yang memberikan sebuah surat pertanda berterima kasih gitu. Dan terlihatlah raut wajah dari Casey yang seakan tidak tertarik dengan surat tersebut dan ingin menolaknya, namun Ben sendiri mengatakan untuk mengambil surat itu. Setelah diambil, raut wajah Casey pun pada akhirnya berubah, yang dimana ia ternyata nggak tertarik banget tentang hal-hal yang bersangkut pautan dengan keluarga. Karena Casey tak pernah merasakan hangatnya keluarga, hingga terlebih lagi ibunya tuh seakan menelantarkan dirinya. Di malam harinya, Casey yang baru saja tiba di rumah tanpa diduga seakan terpanggil dengan barang-barang peninggalan sang ibu, dan ia pun langsung membuka semua barang-barang peninggalan ibunya. Namun ternyata barang peninggalan sang ibu merupakan penelitiannya terhadap laba-laba dan juga seonggok foto sang ibu yang ternyata merupakan Constance Webb. Lalu di keesokan harinya kita pun diperlihatkan Casey dan juga Ben Parker yang kembali bertugas untuk mengevakuasi salah satu korban yang terjebak di mobil yang akan jatuh. Casey dengan cepat langsung berhasil masuk ke dalam mobil itu dan membuka sabuk pengamannya, yang dimana Ben langsung menarik keluar korban tersebut. Akan tetapi mobil yang semakin tidak seimbang dan juga miring pun membuat mobil itu pun terjatuh dan Casey masih berada di dalamnya. Dan seketika itu jugalah Casey pun menyadari akan suatu hal yang aneh, di mana ia seakan bisa melihat masa depan maupun masa lalu. Namun masih agak samar-samar hingga gak lama kemudian ia ini tersadar yang ternyata ia berhasil diselamatkan oleh Ben dari mobil yang terjatuh sebelumnya. Casey pun pada akhirnya dites oksigen di dalam tubuhnya, hingga gak lama kemudian oksigennya ternyata sampai ke 89 dan tanpa diduga ternyata adegan itu terulang kembali. Casey pun kembali dites oksigennya oleh si Ben, yang dimana Casey langsung mengatakan bahwasannya oksigen dia baik-baik saja dan sampai ke 89.
Melihat akan hal itu, Ben hanya bisa terkejut. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Ezekiel yang di masa sekarang, di mana ia yang sedang bobo manis selalu memimpikan hal yang sama, yaitu 3 Spider-Woman yang kelak nanti akan membunuh dirinya. Namun seakan itu bukanlah mimpi biasa yang dikarenakan ia terus berulang kali memimpikan hal tersebut yang bisa jadi itu merupakan sebuah pertanda. Dari situlah Ezekiel pun berniat untuk mencari ketiga Spider-Woman tersebut. Di keesokan harinya kita pun diperlihatkan Casey yang menghampiri rumah Ben Parker, di mana di sana ada semacam acara kehamilan gitu, atau istilah kata lainnya tuh syukuran. Yang dikarenakan adik ipar dari Ben Parker yaitu Mary Parker ternyata sedang mengandung. Namun lagi dan lagi Casey ini mengalami hal yang sama seperti hal yang sebelumnya, yaitu mengulang 2 kejadian yang sama. Contoh simpelnya bagi kalian yang gak mengerti ada di sini ini, di mana Casey yang sedang bermain tebak-tebakan bersama Mary Parker, di mana ia yang sudah menjawab tebak-tebakan itu pun tanpa diduga waktu pun terulang kembali. Simpelnya seperti itu, hingga gak lama kemudian tiba-tiba si Casey dan juga Ben Parker mendapatkan panggilan bahwasannya ia harus bekerja sekarang dikarenakan ada sebuah hal penting. Dan ternyata hal penting itu sendiri merupakan sebuah gedung yang terbakar, di mana di sana Casey pun langsung dengan cepat menolong beberapa orang yang berada di tempat tersebut. Namun lagi dan lagi, ia ini mengalami hal yang sama seperti sebelumnya, yang dimana ia ketika menolong seseorang tanpa diduga tiba-tiba orang itu berubah menjadi rekan timnya dan juga tangannya yang berlumuran darah. Tentu saja, Casey yang mendapatkan feeling buruk pun langsung menghampiri rekan timnya dan berkata untuk tidak mengemudikan mobil dan stay aja di tempat tersebut. Akan tetapi, rekan dari si Casey ini malahan batu dan tetap mengemudikan mobil itu hingga tiba-tiba... Benar saja, tabrakan hebat pun terjadi yang mengakibatkan partner dari si Casey ini terluka parah, yang dimana Casey pada akhirnya menyimpulkan bahwasannya penglihatan yang ia lihat selama ini merupakan penglihatan masa depan. Beralih kembali kepada Ezekiel, yang dimana ia dibantu dengan asistennya mencari keberadaan 3 Spider-Woman yang selama ini menghantuinya di dalam mimpi. Setelah cukup lama mencari, Ezekiel dan juga asistennya berhasil menemukan keberadaan dan juga mengetahui identitas dari ketiga Spider-Woman itu, yang ternyata mereka bertiga ini masihlah remaja. Di keesokan harinya, di rumah sakit kita ini diperlihatkan Casey yang ngecek kesehatan tubuhnya, namun dokter sendiri mengatakan bahwasannya Casey tidak terdapat penyakit apapun. Dokter juga menyarankan kepada si Casey untuk mengambil cuti selama seminggu untuk memperbaiki mental si Casey yang nampaknya down setelah kecelakaan temannya sebelumnya. Mendengarkan hal itu, Casey pun hanya bisa terdiam. Setibanya di rumah, kita ini diperlihatkan Casey yang nampaknya bete dengan aktivitas yang ia jalankan, terlebih lagi ia hanya makan tidur aja. Namun di suatu ketika kita ini diperlihatkan Casey yang melihat bahwasannya ada burung yang menabrak jendelanya, namun tanpa diduga adegan itu terulang kembali. Casey yang menyadari akan suatu hal pun memutuskan untuk membuka jendela apartemen miliknya, hingga gak lama kemudian burung itu pun berhasil masuk ke dalam apartemen miliknya. Dan seketika itu juga lah Casey pun menyadari bahwasannya penglihatan masa depan dirinya tuh bisa diubah sesuai apa yang ia inginkan. Atau dengan menggunakan bahasa simpelnya, jikalau Casey melihat masa depan yang buruk, ia ini dapat mencegah atau merubah masa depan buruk itu menjadi masa depan yang baik. Tanpa sebuah alasan yang jelas, tiba-tiba Casey ini langsung pergi ke stasiun terdekat dari rumahnya dan berniat untuk menaiki salah satu kereta, namun tiba-tiba insiden aneh pun terjadi. Di mana Casey terus-terusan mengulang-ulangi adegan yang sama, di mana ia ini melihat ketiga orang wanita yang dibunuh oleh seseorang pria. Dari situlah ia pun menyadari bahwasannya itu merupakan penglihatan dari masa depan dan dengan cepat langsung menyuruh ketiga remaja itu keluar dari kereta. Dan terlihatlah dari dalam kereta kita ini diperlihatkan Ezekiel yang seakan menatap Casey dengan tatapan kesal. Ketiga remaja itu pun langsung merasa kesal dengan apa yang dilakukan oleh si Casey dan berniat ingin melaporkan Casey kepada kepolisian yang berada di tempat tersebut, namun tiba-tiba... Mereka berempat pun berhasil melarikan diri dari tempat tersebut hingga gak lama kemudian tiba-tiba si Casey ini diberhentikan oleh beberapa polisi yang mencurigai dirinya. Casey yang berusaha menyangkal akan hal itu, tiba-tiba Ezekiel lagi dan lagi menongolkan dirinya hingga pertarungan Ezekiel dan juga kepala polisian pun terjadi di tempat tersebut yang dengan ejek dimenangkan oleh Ezekiel. Tentu saja kesempatan itu pun diambil oleh mereka berempat untuk keluar dari stasiun itu dan juga menaiki salah satu taksi yang mereka curi. Di dalam taksi itulah mereka pun saling berkenalan satu sama lain, yang dimana Julia yang menggunakan kacamata, yang memegang skate bernama Matty, dan juga yang terakhir yang merupakan idaman para laki-laki bernama Anya Geraldine. Dimana ia merupakan seorang wanita yang cantik dan cocok banget untuk menjadi pasangan hidup gua, akan tetapi minusnya dia ini berperan di dalam film Madame Web, yang dikenal sebagai film superhero paling jelek. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya tiba di sebuah tempat, yaitu tengah-tengah hutan, dimana di sana menurut si Casey ini merupakan tempat yang paling aman dari jangkauan si Ezekiel. Mereka berempat ternyata seakan mengalami hal yang sama, yaitu broken home, di mana keluarga mereka tak sakinah mawaddah dan juga marohmah. Para remaja itu pun lantas menanyakan kepada si Casey siapa seseorang bertopeng itu yang mencoba untuk membunuh mereka bertiga, hingga pada akhirnya Casey pun menjelaskan bahwasannya ia nggak tahu.
Namun akibat hal itu ia pun jadi keinget tentang penelitian sang ibu terhadap laba-laba dan menyuruh mereka bertiga untuk menunggunya di tengah-tengah hutan ini. Sementara Casey sendiri akan pulang sebentar untuk melihat berkas-berkas peninggalan sang ibu. Singkat cerita, Casey pun sudah tiba di rumahnya, di mana di sana kita ini diperlihatkan Casey yang langsung membuka berkas-berkas peninggalan sang ibu, dan gak lama kemudian ia ini menemukan foto Ezekiel dan juga sang ibu. Di foto itu juga tertulis tentang penelitian sang ibu terhadap laba-laba yang berada di hutan Amazon. Beralih kepada ketiga remaja itu yang sedang bete dan juga gabut karena Casey tak kunjung kembali. Lantas dari situlah mereka bertiga pun memutuskan untuk makan terlebih dahulu, yang ternyata restorannya tuh gak jauh dari tempat mereka yang sekarang. Tentu saja, akibat kecerobohan mereka ini, asisten dari Ezekiel pun berhasil menemukan keberadaan mereka bertiga dan memerintahkan Ezekiel untuk cepat ke lokasi restoran tersebut. Beralih kepada Casey yang baru saja sampai, namun ia ini menyadari bahwasannya ketiga remaja itu tak berada di tempat tersebut dan dengan cepat berhasil menemukan ketiga remaja itu yang ternyata berada di restoran. Tentu saja, Casey pun marah-marah kepada mereka bertiga dan menyuruh mereka bertiga untuk mengikuti dirinya, hingga gak lama kemudian tiba-tiba Ezekiel pun datang dan berhasil membunuh Julia. Tentu saja Casey yang melihat akan hal itu berusaha melawan Ezekiel, namun tanpa diduga ternyata si Casey ini tertusuk. Akan tetapi ternyata itu semua merupakan penglihatan masa depan dari si Casey, yaitu 2 menit sebelum kejadian. Menyadari akan hal itu, Casey pun berniat untuk menyelamatkan ketiga remaja itu dengan cara yang lain, yaitu dengan cara yang ini. Gak butuh waktu lama, Casey pun langsung memerintahkan ketiga gadis itu untuk menaiki mobilnya. Namun gak lama kemudian tiba-tiba si Ezekiel yang tersadar langsung menaruhkan racun ke tangan si Casey. Namun seakan tak berimpact apapun kepada si Casey, yang dimana mereka bertiga pun berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Do you guys think of anybody but yourselves? Whatever, don't even say anything. You're so impulsive and entitled and you don't listen. We're almost so different. Sehabis akan hal itu, mereka berempat pun memutuskan untuk bermalam di cabang Ohio, Amerika Serikat. Di mana di sana mereka semuanya sudah tertidur. Pada akhirnya Casey ini keluar secara diam-diam, yang dimana ia kembali ke restoran sebelumnya. Di mana di sana si Casey ini seakan bisa mengeluarkan kekuatan mistikalnya, yang dimana secara nggak langsung Casey ini bertemu dengan si Ezekiel. Casey lantas langsung menanyakan mengapa si Ezekiel ini ingin membunuh ketiga gadis itu, yang dimana ternyata si Ezekiel ini mengatakan bahwasannya di masa depan nanti ketiga gadis itu akan digigit oleh laba-laba dan akan menjadi Spider-Woman lalu membunuh dirinya. Belum puas dengan jawaban tersebut, Casey juga menanyakan tentang keterkaitan Ezekiel terhadap ibunya, namun Ezekiel nggak mau menjawab dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Dirasa ini merupakan sebuah pertandatanyaan yang besar. Di keesokan harinya, Casey pun langsung menelpon Ben Parker dan menyuruh Ben Parker untuk menjaga ketiga gadis tersebut. Di mana si Casey sendiri akan mencari jawaban terbesar di dalam hidupnya, yaitu pergi ke hutan Amazon ke tempat penelitian sang ibu. Casey yang baru saja tiba di tempat penelitian sang ibu mendapatkan kilas balik bayang-bayang penglihatan sang ibu. Tanpa diduga, tiba-tiba si Casey ini dikagetkan dengan seseorang yang ternyata berasal dari suku Las Aranas, yang dimana dia bernama Willy. BTW, karena di sepanjang film ini dia nggak disebutin namanya siapa, jadi kita panggil Willy aja. Willy langsung menjelaskan kepada si Casey bahwasannya dulu ia merupakan salah satu orang yang berasal dari suku Aranas yang membantu ibu si Casey yang sedang sekarat. Dan ia jugalah yang dulu merawat si Casey sewaktu Casey baru saja dilahirkan. Willy juga langsung membawa si Casey ke sebuah tempat, yang dimana tempat ini sendiri merupakan tempat dimana Casey dilahirkan dan juga tempat dimana ibu Casey meninggal. Ia juga mengatakan lagi bahwasannya sewaktu dulu ia ini memberikan racun laba-laba untuk menyelamatkan mereka berdua, akan tetapi yang selamat hanyalah si Casey saja. Dan tanpa Casey sadari, racun laba-laba itu memiliki sebuah kekuatan yang sangat amat hebat. Willy juga mengatakan kepada si Casey bahwasannya Casey tidak boleh berpikir ibunya telah menelantarkan dirinya, yang dimana ibunya sebenarnya merupakan ibu yang baik. Hingga bagaimanakah caranya melihat bahwasannya ibu si Casey ini merupakan ibu yang baik, dan seketika itu jugalah Willy pun langsung mengeluarkan wujud astral dari si Casey. She really is trying her best to keep you to the umbrella. Listen.
Las arañas could not stand. Sampailah di suatu ketika di mana kita ini diperlihatkan Constant Webb yang diberitahukan oleh dokter bahwasannya anak yang dikandungnya mengandung myasthenia gravis. Atau bahasa yang dapat kalian cerna, kemungkinan hidup dari anaknya Constant Webb nih sedikit, atau istilah kata kemungkinan besar setelah melahirkan anaknya itu dipastikan akan meninggal. Maka dari itulah Constant Webb pun meneliti tentang jaringan laba-laba yang dapat menyembuhkan penyakit apapun, dan ia pun tak kenal siang maupun malam untuk menyelamatkan anaknya. Dan ya, yang kita ketahui Ezekiel malahan berkhianat setelah menemukan laba-laba itu dengan mengambil catatan penelitian, termasuk juga mengambil laba-laba itu untuk kepentingan pribadinya. Sehabis melihat masa lalu itu, Casey pun langsung terdiam yang dikarenakan ia ini salah menilai tentang pandangan kepada ibunya. Yang dimana ia selama ini berpikir ibunya telah menelantarkan dia, namun kenyataannya tuh enggak. Di saat itulah Willy pun nyeletuk lagi yang dimana Casey bisa melihat masa lalu dan juga bisa merubah masa depan, dan termasuk juga bisa tahan dari racun. Itu semua merupakan kekuatan yang permulaan. Atau dengan istilah kata lain, Casey ini masih memiliki banyak sekali kekuatan tanpa Casey sadari. Sementara itu di rumah Ben Parker kita ini diperlihatkan bahwasannya ketuban dari Mary Parker ini pecah yang mengakibatkan ketiga remaja itu harus mengantarkan Mary Parker dan juga Ben Parker ke rumah sakit. Dan tentu saja hal itu sendiri mengakibatkan mereka harus keluar dari persembunyian, yang dengan cepat asisten dari si Ezekiel ini berhasil menemukan keberadaan mereka bertiga. Dan di waktu yang bersamaan kita pun diperlihatkan Casey yang ternyata baru saja tiba di rumah si Ben namun tidak menemukan siapapun. Di saat itulah Casey pun menggunakan penglihatan masa depannya dan menemukan mereka yang berada di sebuah perempatan. Agar cepat, Casey ini langsung mencuri seonggok mobil ambulan dan langsung dengan cepat pergi ke tempat tersebut. Sementara itu, Ezekiel pun mengacaukan jalan dan mau nggak mau mobil dari Ben Parker pun terhenti yang mengakibatkan Ezekiel pun dengan EZ akan bisa membunuh mereka. Namun tanpa diduga-duga, ya you know lah. Dari situlah Casey pun langsung memerintahkan ketiga remaja untuk masuk ke dalam ambulannya, sementara itu Ben akan mengurus Mary Parker ke rumah sakit. Tentu saja Ezekiel pun tidak memperdulikan Ben Parker yang dimana ia ini langsung mengejar si Casey dan juga ketiga remaja tersebut. Di tengah-tengah pengejaran yang terjadi, kita ini diperlihatkan Casey yang dapat mencegah apa yang dilakukan oleh si Ezekiel dengan penglihatan masa depannya, namun dengan hal yang unik. Seperti mencegah si Ezekiel ini naik ke atas ambulan dengan menggunakan alat pemacu jantung. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan mobil mereka pun pada akhirnya overheat, yang mengakibatkan Casey pun harus menggunakan penglihatan masa depannya lagi hingga ia pun menemukan sebuah cara. Dengan menggunakan mobil ambulannya, ia pun langsung meminta bantuan dan menelpon bahwasannya ada beberapa korban yang terjebak di sebuah atas gedung yang sedang terbakar. Mereka berempat langsung berlari masuk ke dalam gedung yang dimaksud, namun gedung itu sendiri belumlah terbakar, melainkan gedung itu sendiri merupakan gedung pembuat petasan. Jadi Casey berniat akan menyalakan semua petasan yang berada di gedung itu hingga gedung pun akan terbakar. Jadi mereka hanya tinggal nunggu di rooftop untuk menunggu jemputan helikopter. Rencana pun dimulai di mana kita ini diperlihatkan Casey yang menyuruh ketiga remaja itu untuk pergi ke rooftop duluan, sementara ia yang akan menghadapi Ezekiel. Petasan demi petasan pun diledakkan oleh Ezekiel ketika si Ezekiel ini masuk, yang membuat si Ezekiel ini sedikit keteteran. Setibanya mereka di rooftop, mereka yang tinggal hanya menunggu jemputan helikopter. Tanpa diduga tiba-tiba Ezekiel meledakkan helikopter tersebut yang membuat mereka pun mau nggak mau harus melawan Ezekiel. Ezekiel yang terus-terusan mengejar dan juga petasan yang meledak-ledak mengakibatkan ketiga remaja itu pun hampir saja terjatuh, yang membuat si Casey ini merasa tertekan. Hingga tanpa diduga tiba-tiba Casey pun dapat mengeluarkan kemampuan baru lagi yang disebut Kakebunsin no Jutsu. Maddie, you're gonna be okay. Give me your hand. Setelah menyelamatkan ketiga remaja itu yang sangat amat bot, Casey pun pada akhirnya terlibat one by one dengan Ezekiel. Casey pun langsung berniat memancing Ezekiel untuk mendekati dirinya, dan Ezekiel yang terpancing pun langsung mendekati si Casey. Sesuai penglihatan masa depan dari si Casey, Ezekiel yang baru saja tiba di tempat tersebut langsung terjepit reruntuhan dan pada akhirnya terjatuh. Akan tetapi, hal itu sendiri juga mengakibatkan si Casey jatuh ke sebuah sungai. Hingga sialnya, si Casey juga terkena puing-puing petasan yang meledak secara random. Dan kenanya tepat sekali di mata si Casey. Beruntungnya, Julia pun berhasil dengan tepat waktu menyelamatkan si Casey, yang dimana Casey pada akhirnya langsung dilarikan ke rumah sakit. Sehabis akan hal itu, dokter pun langsung mendiagnosis si Casey ini telah lumpuh dan juga buta.
Namun Casey sendiri ternyata nggak sedih akibat hal itu, melainkan si Casey malahan jauh bisa melihat masa depan dibanding sebelumnya. Dan di rumahnya, Casey pun melihat masa depan dari ketiga gadis yang ia selamatkan, yang dimana ketiga gadis itu merupakan Spider-Woman. Never giving up. You were always more powerful than you thought. We'll be ready. Scene pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan Mary Parker yang baru saja melahirkan dan menamai anaknya sebagai Peter Parker. Dan film Madam Web yang dirilis pada tahun 2024 pun berakhir. Hingga bagaimana nih menurut kalian tanggapan untuk film Madam Web kali ini? Akankah jelek seperti apa yang dipikirkan oleh orang-orang? Akankah bagus atau tidak? Langsung aja tulis di kolom komentar mengenai tanggapan terhadap film Madam Web kali ini. Dan bagi kalian yang juga memiliki film-film seru lainnya, jangan lupa komen-komen di bawah. Kesimpulan di dalam film kali ini sendiri, janganlah kalian melihat masa depan, yang dikarenakan kalau kalian bisa melihat masa depan, kalian bisa disebut sebagai cheater. Ya contohnya adalah si Casey yang bisa membunuh lawannya tanpa menyentuh lawannya, yang dimana hal itu sendiri nggak fair. Ya udah, gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian, hingga sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Bye bye.